Assalamualaikum. Salam. Dulu ya? Ya. Saya itu bisa ada lagi. Sama kan? Kolam ikan lah. Polisi dan jurnalis adalah mitra yang tak terpisahkan dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan stabilitas wilayah dalam konteks publikasi. Antara wartawan dan polisi adalah simbiosis mutualisme dalam menjalin hubungan, termasuk menjalankan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing lembaga institusi. Statement kemitraan ini terkuak dalam sebuah pertemuan perdana Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sudwijatno, SIK MSI, dengan sejumlah awak media di Mako Polresta Bulungan, Jalan Agatis, Tanjung Selor, Kamis 26 September 2024. Menurut Hari, silaturahmi merupakan bentuk nyata komitmen Polri dalam mempererat hubungan dengan media. Polisi sangat memahami peran media dalam memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga jajaran kepolisian mudah menindaklanjuti berbagai informasi yang terkait dengan persoalan hukum dan sosial kemasyarakatan lainnya dalam penanganannya. Oh ya. Tahun? 19. Terus buka anu enggak bensin ya? Kenapa? Tidak anu jasa tidak utama. Oh, masih Lebih dalam, Kapolda Kalimantan Utara menerangkan peran jurnalis secara nyata menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan penerangan serta pemahaman publik terhadap beragam kebijakan dan langkah Polda Kalimantan Utara. Keterbukaan informasi menjadi salah satu topik primer yang digarisbawahi dalam pertemuan tersebut. Dalam hal ini, Kabid Humas Polda Kalimantan Utara menekankan bahwa upaya untuk menyediakan informasi yang akurat dan transparan kepada media. Keterbukaan informasi merupakan kunci dan komunikasi publik yang efektif antara Polda dan masyarakat. Silaturahmi Kapolda dan awak media di Tanjung Selor memotret interaksi polisi dan media di Kalimantan Utara semakin intensif. Hal ini menciptakan ekosistem komunikasi dan informasi yang saling menguntungkan, di mana Polda Kalimantan Utara dapat menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban, sementara media dapat menjalankan fungsi jurnalisnya dengan berlandaskan informasi yang akurat dan terpercaya. Aja biasanya tuh Pak, Krimsus, Krimon sama narkoba. Sampai hari ini kan Humas termasuk, Humas kan biasanya hubungan kerja sama kita Pak. Terus ini menyangkut juga Pak, dan sekalian lah mungkin ada Pak Kapolda juga sekaligus dengan kerjasama kita Pak. Gini Pak, kita kan ada kerjasama dengan Humas. Kami harapnya teman-teman di Bulungan itu ada prioritas utama dibandingkan dengan teman-teman Tarakan, Nunukan, dan daerah-daerah lainnya.
Kenapa kami bilang begitu, Pak? Karena gini, ketika misalnya humas membutuhkan media, pasti teman-teman humas menghubungi kami yang di Bulungan. Terima kasih ya untuk tur ke ini, nanti coba saya diskusikan dengan tim terkait dengan upaya investigasi. Nah, tentu rekan-rekan media punya cara, taktik dan teknik tersendiri ya, sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari bagaimana menginvestigasi. Apalagi ini kan media kriminal semua, nah, bagaimana teknisnya menginvestigasi. Mungkin investigasi tidak harus datang ke sana, mungkin punya jaringan teman-teman media di sana yang bisa berkontribusi untuk memberikan informasi jalur-jalur atau mungkin orang-orang tertentu yang bisa yang aktif mengedarkan ke Indonesia, termasuk juga daerah-daerah mana yang rawan. Terkait dengan kerjasama ya, nanti di narkoba bisa saling berbagi informasi kalau ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama. Kalau dalam tataran lidik terus mau penindakan, mungkin ya nggak bisa rame-rame. Kalau sudah matang dilakukan penindakan, rame-rame nanti badar, kabur. Ya itu ya kan rekan-rekan sudah punya bagaimana taktik dan teknik investigasi. Berikutnya terkait dengan teman-teman media, narkoba yang sejumlah itu tadi, itu saya rasa sudah pernah saya rilis deh. Pernah saya datang kan saya rilis. Saya rilis 30 berapa itu waktu itu ya? Pertama 42. Oh, 42. 42 kilo itu udah dirilis pertama. Terus itu dari GLP, terus dari Nunukan nangkep 10 kilo ya Pak. Siapa? Nunukan. Terus dari Tarakan juga Pak itu nangkep. Terus Pak Agus sendiri juga nangkep ya waktu itu. Terus terakhir di Polair juga dirilis Pak Dorail 10 kilo itu malah. Dan barang bukti itu sampai dibawa ke Mabes Polri dan dirilis di sana. Ya, saya rasa semua di sini terkait dengan pengungkapan dan prosesnya terbuka lah. Oleh karena itu saya minta ke depan lebih aktif ini Pak Kabid Humas untuk mengkomunikasikan ya, terkait dengan apa-apa yang sudah kita lakukan, pengungkapan dan sampai terakhir tidak hanya narkoba, di Krimsus menangkap burung apa itu? Cak ijo itu. Cak ijo. Nah, itu juga semua kita lakukan. Terkait jalinan hubungan antara Polda dan media Kaltara yang semakin erat ini, Kapolda Kalimantan Utara mengisyaratkan jika seluruh elemen masyarakat termasuk jurnalis dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Silaturahmi yang diadakan Kapolda Kalimantan Utara ini bukanlah sekedar pertemuan formal biasa, namun merupakan langkah strategis yang mendorong ke arah sirkulasi informasi yang lebih terbuka, sinergis, dan kuat, serta didukung bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Utara. Dialog dan silaturahmi antara Kapolda dan wartawan berlangsung khidmat dan santai penuh kekeluargaan. Silaturahmi tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan kerjasama di antara kedua institusi yang menjadi kekuatan utama dalam menciptakan Kaltara yang aman dan kondusif. Mengakhiri diskusi dan silaturahmi singkat, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Hari Sutwiajanto dan para awak media mengatakan jajaran Kapolda akan mengagendakan pertemuan setiap bulan dalam bingkai silaturahmi Kopi Morning untuk berdiskusi dan bertukar pikiran terkait keamanan dan stabilitas Kalimantan Utara secara umum. Kapolda juga dalam waktu dekat akan melakukan roadshow atau kunjungan ke 5 kabupaten kota wilayah Polres bersama dengan awak media sebagai bagian dari sinergis dan kebersamaan dalam menciptakan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Dari Mako Polresta Bulungan, Kalimantan Utara, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.
Karena memang ini ya, sosialisasi itu kan harus ada produk, Pak. Produk kayak narkoba misalnya. Ada sosialisasi kan harus ada produk dari yang dibuat ya. Polda. Dan mungkin dari media kita Iya. Jadi memang harus ada produk, Pak. Oke, baik. Disampaikan ke kita. Tolong juga tidak hanya bidang operasional, Ya. pembinaan internal kepolisian, sehingga ini bentuk akutabilitas kepolisian kepada masyarakat. Saran baca, oh saya bukan ini yang saya mau polisi ini nyaman, aman, damai, tapi polisinya bukan itu yang dilakukan, kan salah itu. Sama izin Jenderal Kapolresta Bulungan yang lama, Pak Gusura, kasus yang terbanyak pencabulan, persetubuhan di bawah umur, itu terbanyak Polresta Bulungan. Ya itu juga pertanyaan saya waktu itu. Narkoba, pencabulan, anak di bawah umur. Nah ini fenomena apa? Saya juga matur ke Pak Gubernur waktu itu kok saya baca laporan kok seperti ini. Berarti kita perlu mengedukasi generasi muda kita, anak-anak muda. Kita cari dulu akar masalahnya, penyebabnya apa ini? Apakah mungkin pengaruh obat-obatan narkoba, apakah karena video porno, atau mungkin edukasi di keluarga kurang, terus pergaulan di luar juga mempengaruhi perilaku itu mengarah ke sana. Ini ya kita gandeng semua, gandeng PKK iya, Bayangkari juga saya minta itu. Nah, poluan kita lewat Subdit PPA juga aktif, ya, mungkin dari teman-teman media juga membantu saya. Kira-kira apa sih penyebab dari hasil kajian media ya, dari penyebab perbuatan itu terjadi, sehingga kita bisa obatnya itu tepat sasaran ya. Oh obatnya ini. Terima kasih ya dikasih masukan-masukan.